Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Heriani dari semester 6 MPI. Kali ini saya akan membahas materi saya yang berjudul Filsafat Alat dan Evaluasi Pendidikan. Apa itu alat pendidikan? Alat pendidikan itu adalah segala sarana yang digunakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran, baik yang berupa material maupun non-material. Nah, alat pendidikan ini tidak hanya berupa benda atau media yang dapat dilihat ataupun disentuh, tetapi juga mencakup cara atau metode yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didiknya. Keberadaan alat pendidikan ini sangat penting karena dapat membantu proses belajar mengajar menjadi lebih mudah, menarik, dan efektif. Lebih lanjut, alat praktik pendidikan ini memiliki berbagai bentuk, mulai dari bersifat material seperti buku teks, papan tulis, spidol, alat peraga, media audiovisual, komputer, proyektor, hingga aplikasi pembelajaran berbasis digital. Nah, berbagai alat tersebut sangat membantu guru dalam menjelaskan materi, sehingga peserta didik itu lebih mudah memahami pembelajaran. Misalnya, menggunakan video pembelajaran dalam membuat konsep yang sulit menjadi lebih jelas dan menarik dibandingkan hanya melalui penjelasan lisan. Selain alat yang berbentuk benda, metode pembelajaran juga termasuk alat pendidikan. Metode ini seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan kerja kelompok yang digunakan guru sebagai sarana untuk menyampaikan materi yang dapat melibatkan semua peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, pemilihan metode yang tepat dapat meningkatkan minat belajar, melatih kemampuan berpikir kritis, serta mendorong siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Terdapat jenis-jenis alat pendidikan dalam Islam yang mana terbagi menjadi dua. Yang pertama, alat pendidikan sebagai media fisik ataupun material. Contohnya seperti Al-Quran yang mana sebagai sumber utama dalam belajar. Yang kedua ada buku teks atau LKS. Yang ketiga, media audiovisual. Yang keempat, platform e-learning. Dan yang terakhir, lingkungan belajar seperti kelas maupun perpustakaan. Yang kedua yaitu alat pendidikan sebagai metode atau non-fisik. Di antaranya yang pertama adalah keteladanan atau uswah. Yang mana keteladanan ini merupakan salah satu alat pendidikan yang sangat penting dalam Islam. Karena keteladanan berarti memberikan contoh perilaku yang baik kepada peserta didik melalui sikap dan tindakan sehari-hari. Nah, dalam proses pendidikan, peserta didik itu cenderung meniru apa yang dilakukan oleh guru, orang tua, atau orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, seorang pendidik harus menunjukkan sikap yang baik agar dapat menjadi contoh bagi peserta didiknya. Yang kedua adalah pembiasaan, yang mana pembiasaan ini adalah proses pendidikan melalui pengulangan perilaku secara terus-menerus, sehingga menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri peserta didik. Nah, dalam Islam, pembiasaan digunakan untuk membentuk karakter dan akhlak mulia sejak dini, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Yang ketiga ada nasihat, yang mana nasihat ini merupakan metode pendidikan yang dilakukan dengan memberikan pesan, arahan, dan peringatan yang baik kepada peserta didik. Di dalam Islam, nasihat itu tidak hanya bertujuan memberikan informasi, tetapi juga menyentuh hati dan mendorong peserta didik untuk berbuat baik. Nasihat yang disampaikan dengan lembut dan bijaksana dapat membentuk peserta didik memahami mana yang benar dan mana yang salah. Yang keempat ada hukuman. Hukuman ini bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku peserta didik, bukan untuk menyakiti. Hukuman diberikan jika cara lain seperti nasihat dan pembinaan tidak berhasil. Pemberian hukuman harus dilakukan secara adil, sesuai kesalahan, dan dapat memberikan pelajaran agar peserta didik itu tidak mengulangi kesalahannya. Dan yang terakhir ada penghargaan. Nah, penghargaan ini merupakan alat pendidikan yang digunakan untuk memberikan apresiasi terhadap perilaku atau prestasi yang baik. Di dalam Islam, penghargaan tidak hanya berupa hadiah ataupun benda, tetapi juga dapat berupa pujian, doa, dan perhatian dari guru atau orang tua. Pemberian penghargaan dapat memotivasi peserta didik untuk terus melakukan hal-hal yang positif dan meningkatkan semangat mereka untuk belajar.
Selanjutnya ada fungsi dan peran alat pendidikan dalam pembentukan karakter. Nah, di dalam pendidikan Islam, alat pendidikan itu berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada peserta didik. Alat pendidikan itu juga membantu peserta didik tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, alat pendidikan ini juga berperan dalam membentuk karakter dan perilaku yang baik melalui keteladanan, pembiasaan, dan metode pembelajaran yang tepat. Peserta didik itu dapat lebih mudah memahami nilai-nilai moral sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang berakhlak baik dan bertanggung jawab. Materi selanjutnya ada pengertian evaluasi dalam perspektif Islam. Di dalam perspektif Islam, evaluasi tidak hanya digunakan untuk menilai kemampuan belajar atau nilai akademik peserta didik, tetapi juga untuk menilai perkembangan iman, akhlak, dan perilaku mereka. Nah, evaluasi ini di dalam Islam sangat berkaitan dengan konsep muhasabah atau introspeksi diri, hisab atau perhitungan amal, dan imtihan atau ujian. Dengan demikian, evaluasi dalam pendidikan Islam itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik itu tidak hanya memahami ilmu, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuklah pribadi mereka yang lebih baik dan seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Terdapat tujuan evaluasi pendidikan dalam Islam. Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan peserta didik dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua, ada menilai perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, memperbaiki proses pembelajaran agar menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, menjadi sarana refleksi bagi peserta didik maupun pendidik untuk mengevaluasi kekurangan dan kelebihan. Dan yang kelima, membentuk akhlak yang mulia dan membiasakan perilaku yang baik. Dan yang terakhir ada meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi terakhir ada keterkaitan alat dan evaluasi pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Jadi alat pendidikan dan evaluasi itu memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan pendidikan Islam, yang mana alat pendidikan seperti keteladanan, pembiasaan, dan nasihat digunakan untuk membantu peserta didik memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam. Sementara evaluasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan itu telah tercapai. Nah, evaluasi ini tidak hanya menilai pengetahuan peserta didik, tetapi juga sikap, perilaku, dan akhlaknya. Dengan adanya evaluasi, pendidik itu dapat mengetahui keberhasilan proses belajar dalam melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan demikian, alat pendidikan itu berfungsi sebagai sarana dalam proses pembelajaran, sedangkan evaluasi itu berfungsi untuk mengukur keberhasilannya. Keduanya saling melengkapi agar tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk peserta didik yang berilmu, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat tercapai dengan baik. Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang filsafat alat dan evaluasi pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat berguna dan bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa.